Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Prof. Anis Meliana, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen, dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa S3 Ilmu Manajemen, yang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mempelajari satu topik terkait dengan ethical philosophy. Izinkan saya Zakaria Rialmi dan Ibu Gebrina Ayu Pramesti akan menyampaikan satu artikel pendukung setelah tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bu Gebrina terkait dengan ethical philosophy, Organization Studies and Good Suspensions by Wright Bliss tahun 2015. Maka pada kesempatan kedua ini, saya ingin menyampaikan artikel pendukung yang kami pilih, yaitu terkait dengan ethical philosophy tentunya, dengan judul The Current Link Between Management Behavior and Ethical Philosophy, oleh peneliti Shen or Pemeux. Nah, menarik memang ketika kita berbicara tentang ethical philosophy, dan artikel ini sendiri diambil eh, penelitiannya diambil di Amerika ya, dan diterbitkan di Journal of Business Ethics di Clower Academic Publisher, print in the Netherlands. Jadi penelitian di Amerika, tetapi publishnya di Netherlands, dan ini diambil dari jurnal Springer ya. Dan menariknya artikel ini juga nanti akan mencoba menggali apa yang menjadi perbedaan ketika penelitian dilakukan di tahun 90-an dengan di tahun 2000-an. Ya, oke. Baik. Nah, artikel dibuka dengan satu background terkait dengan ethical action dari para manajer nanti akan memberikan dampak terhadap arah etis dan kondisi eksistensi dari satu organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para manajer ini merupakan narahubung, bisa menghubungkan antara perusahaan dengan para pekerja atau subordinatnya dia, bawahannya ya. Kemudian menghubungkan antara perusahaan juga dengan pemegang saham, supplier, begitu juga dengan konsumen. Sehingga dengan kata lain bahwa ethical action dari para manajer ini nanti akan memberikan gambaran apakah perusahaan akan berlaku etis atau apakah perusahaan akan bisa menjaga eksistensinya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan setelah tahun 1993, dan kemudian ingin melihat bagaimana perkembangan hubungan dari filosofi etis atau etik filosofi ini dan perilaku manajemen, terutama jikalau dibandingkan dengan kasus skandal pada saat itu, yakni terkait dengan Enron dan WorldCom, yang merupakan manifestasi dari praktek yang tidak etis, praktek-praktek bisnis ilegal yang dilakukan secara bersama-sama ya oleh perusahaan, kemudian ada manajer di situ, ada para pekerja dan investor. Nah, kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah bagaimana dengan filosofinya. Apakah filosofi etis ini masih rely atau masih bersandar kepada utilitarian, atau ternyata sudah ada perkembangan terkait dengan filosofi atau teori yang digunakan ketika kita membahas konsep etis. Nah, jadi ini adalah tiga pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh peneliti. Nah, dalam tulisannya, peneliti juga memberikan bahwa sebenarnya ketika kita bicara soal filosofi etis, maka kita berdasar kepada tiga teori moral ya, Bapak Ibu sekalian. Dan tiga teori moral ini, yang pertama adalah utilitarian theories, nanti akan dibagi ke dalam dua, yaitu act utilitarian dan ada rule utilitarian. Ketika kita bicara soal act utilitarian, maka seorang individu akan act ya, akan bertindak dengan pendekatan utilitarian, semata-mata karena outcomes atau konsekuensi. Memilih bertindak akan memberikan manfaat sosial yang terbesar ya. Di seseorang individu itu akan bertindak utilitarian. Ya, utilitarian ini bicara soal konsekuensi sosial ya. Maka nanti kalau kita lihat
ada yang memilih untuk utilitarian teoris, sudah dipastikan bahwa dia akan rely atau bersandar kepada konsekuensi sosialnya. Nah, bisa berlaku atau act utilitarian, dan ada yang rule. Ketika seseorang individu memilih menjadi rule utilitarian, belum sampai ke tahap act, maka seorang individu itu mengikuti aturan filosofi utilitarian, kendati mengetahui bahwa mengikuti aturan yang dipilih mungkin tidak mengarah ke manfaat terbesar dalam setiap situasi. Tetapi mereka memahami, mengetahui jikalau untuk jangka panjang, aturan tersebut akan menghasilkan keputusan yang mengarah pada manfaat sosial yang terbesar. Maka tidak heran kalau mereka cenderung untuk memilih menjadi seorang rule utilitarian. Karena untuk jangka panjang, konsekuensi sosial ini bisa akan memberikan impact yang besar dan positif bagi mereka. Nanti akan kita bahas ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih yang dimaksud dengan konsekuensi sosial dan kaitannya dengan perusahaan. Oke, kemudian yang kedua adalah theory of right. Nah, jadi ya ketika seseorang memilih untuk utilitarian, maka seseorang juga bisa untuk memilih yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah theory of right. Ini adalah penekanan hak dari individu, ya, menyediakan panduan yang memastikan hak individu seperti constant ya atau perizinan, kemudian privacy, hati nurani, kebebasan untuk berbicara dan kebebasan ketika mengikuti suatu proses hukum. Ya, jadi ada hak-hak yang harus dipastikan ketika kita bicara soal etika. Ya, memang kita memiliki hak, tetapi kita dibatasi oleh hak yang lain. Nah, ini adalah theory of right. Kemudian yang ketiga adalah theory of justice. Nah, ini adalah teori tentang keadilan, yaitu tentang keseimbangan, kemudian fairness ya atau ya keadilan juga, dan ketidakberpihakan, ya, yang berfokus kepada efek distribusi dari sikap dan kebijakan yang diambil. Aturan harus dijalankan dengan adil dan tidak berpihak. Nah, ini adalah theory of justice. Jadi ada 3 teori besar ketika kita bicara soal ethical philosophy, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti tiga teori ini juga menjadi sketsa besar ketika peneliti melemparkan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan terhadap respondennya. Ya. Oke. Kemudian riset design. Nah, jadi riset ini disesuaikan dan digambarkan dengan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etis ya. Jadi ada 4 pertanyaan nanti yang dilemparkan oleh peneliti terhadap responden, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan kasus. Ya, menarik memang ketika responden diminta untuk membaca kasus terlebih dahulu sebelum mengisi kuesionernya. Jadi responden nanti diminta untuk mengisi kuesioner dengan mengasumsikan peran dari pengambil keputusan dan mengindikasikan bagaimana mereka menyelesaikan setiap situasi. Nah, sketsa ini nanti akan ada 4. Yang pertama adalah coercion and control, ya, paksaan dan masalah kontrol. Ini situasi yang akan terjadi ketika beberapa kekuatan eksternal berupaya untuk memaksa seseorang pimpinan atau manajer untuk membuat keputusan spesifik dengan menggunakan ancaman, pemerasan atau lainnya, ya, seperti sumber kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada pertanyaan guidance ya untuk responden menjawab pertanyaan terkait dengan coercion and control. Jadi ini adalah sketsa yang pertama. Ada situasi pemimpin memiliki power ya untuk menggunakan coercion ya, pemaksaannya dan kontrolnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah conflict of interest. Ini terjadi ketika manajer memiliki satu atau lebih kepentingan yang kalau dikejar kedua-duanya akan memberikan kerugian baik itu kepada individu maupun organisasi. Jadi ada konflik kepentingan di situ ya, conflict of interest. Kemudian ada physical environment. Nah, ini juga menjadi sketsa bagaimana peneliti ingin melihat pilihan etis seorang manajer ketika terjadi kejadian khusus dari konflik kepentingan di mana terdapat satu dari pihak yang terkena dampak, yaitu lingkungan. Ya, jadi isu lingkungan menjadi isu sentral juga ternyata ketika kita membahas soal etis. Ya. Dan yang terakhir adalah personal integrity. Nah, ini terjadi ketika ada permasalahan yang
terkait dengan isu terkait dengan hati nurani, ya, hati nurani. Nah, jadi ini adalah 4 sketsa besar. Nah, menariknya, sebelum pertanyaan kuesioner itu dilempar kepada responden, peneliti ternyata melakukan dulu pretest, ya, terhadap kelompok dari manajer penjualan, diambil dari American Marketing Association. Ya, jadi pertanyaannya disusun, dilempar kepada American Marketing Association, direview oleh para filsuf, ya, para filsafat, kemudian praktisi bisnis dan akademisi yang memang bekerja di bidang etik, ya. Kemudian dari hasil pretest yang dilakukan, sketsa ini kemudian direvisi, ya, sejalan dengan hasil pretest atau komentar yang diterima dari para stakeholder yang tadi, ya. Kemudian sedapat mungkin kata-kata alternatif di setiap sketsa tidak terdapat fleksibilitas atau kelonggaran yang tidak perlu, sehingga memberikan kesempatan kepada responden untuk membatasi tanggapan mereka. Ya, jadi di sedemikian rupa pertanyaan itu tidak fleksibel, ya, artinya sedikit ruang bagi responden untuk apa namanya, tidak memberikan tanggapan mereka, jadi tidak dibatasi. Oke, kemudian diukur dengan skala 0 sampai 10. Setelah mengisi, responden juga akan ditanyakan lagi terkait dengan keputusan teori atau filosofi yang mereka ambil dan mereka gunakan. Nah, kemudian setelah semuanya fix, kemudian question ini dilempar ke floor dengan menggunakan random sampling kepada 1.000 praktisi marketing manager di Amerika, ya, baik yang sedang bekerja maupun pernah bekerja dengan syarat minimal 5 tahun. Nah, 5 tahun dengan asumsi bahwa mereka sudah pernah terekspos terkait dengan situasi bisnis baik internal maupun eksternal yang mengharuskan mereka mengambilkan keputusan dengan berbasiskan etika. Dari 1.000 kuesioner yang dikirimkan, 431 kuesioner kembali diterima, dan ini mencapai respon 43,1%, ya. Angka ini sudah melebihi penelitian sebelumnya, yakni hanya 124 responden dan 361 responden, ya. 124 responden tahun 84 dan 361 responden di tahun 93. Jadi sudah ada peningkatan yang cukup besar dari sisi pengembalian kuesioner, ya. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan ANOVA, kemudian dengan nilai signifikansi p-values lebih kecil daripada 0,05, ya. Kemudian, nah ini kita lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil penelitian, ya, yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama terkait dengan hasil coercion and control. Jadi di sini ada pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pendukung, ya, untuk mendapatkan jawaban dari responden terkait dengan isu coercion and control. Ya, contohnya adalah di sini peneliti memberikan pertanyaan, ya, ada kasus bahwa upaya kolusi produsen lokal telah dilarang perusahaan sepeda roll fast, ya, kendati mereka ingin memasuki pasar Asia yang besar. Manajemen roll fast sebenarnya mengharapkan mendapatkan laba bersih 5 juta dolar per tahun dari penjualan sepeda jika mereka bisa menembus pasar Asia. Minggu lalu, ya, salah seorang pengusaha dari negara Asia menghubungi manajemen Rollfast dan meyakinkan manajemen Rollfast bahwa mereka bisa memuluskan perusahaan untuk berjual atau berbisnis di negara mereka, tetapi dengan syarat membayarkan uang pelicin sebesar 500.000 US dollar. Nah, kemudian pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, jika Anda yang in charge, ya, ketika Anda yang bertanggung jawab misalnya, apakah Anda akan memberikan uang suap tersebut atau uang pelicin tersebut? Nah, maka kita bisa melihat di sini hasil dari jawaban responden ternyata cukup menarik, ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa ini akan membandingkan, mengcompare antara tahun 90-an dengan tahun 2000-an, ya, 1993 dan 2003. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ada terkait dengan pertanyaan question and control, maka ada
dua teori ya yang dipakai oleh para responden, yaitu yang pertama adalah real utilitarian, yang kedua adalah act utilitarian. Ya. Kemudian kalau kita mau sederhananya saja, kita akan mengambil mean atau rata-ratanya ya dari jawaban responden. Yang pertama adalah against company policy. Ya, berarti responden akan diminta untuk menjawab apakah mereka akan melawan kebijakan company atau mereka akan memilih untuk memberikan uang suap. Ya. Kemudian jawabannya adalah 0,53%, meningkat ya dibandingkan tahun 93. Kemudian illegal under corrupt business practices act. Ya, sama ya, 51% sudah lebih baik dibandingkan di tahun 93. Kemudian bribe, uang suap ya, adalah unethical. Ya, nah ini ada bintang 2 nanti di sini. Kita lihat di sini ada bintang 2 indicate a statistically significant difference between wins where DPR lebih besar daripada F values is less than the critical values of 0,05. Artinya prevalence ratio-nya lebih besar daripada F statistiknya ya. Nah, kalau kita gunakan cross section data maka kita menggunakan prevalence ratio ini. Nah, di sini menariknya adalah kurang dari critical values 0,05. Ya, jadi ini menjadi catatan penting buat peneliti bahwa bribe atau uang suap itu adalah situasi yang unetis. Ya, kemudian no one is hurt juga mendapatkan respon yang berbeda di tahun 93 dan 2003. Is an acceptable practice in other countries? Apakah ini adalah praktek-praktek yang diterima di negara-negara lain? It is not ethical, just the price paid to do business. Jadi mereka rata-rata menjawab cukup besar ya Bapak Ibu sekalian untuk situasi unetis ya. Nah, kalau kita lihat di hasil penelitian yang dipaparkan oleh peneliti, hasil menunjukkan bahwa utilitarian memberikan respon netral sebesar 5,87 ya. Hampir sama dengan tahun 93, tetapi dengan perkembangan sepertiga responden memutuskan untuk tidak membayar uang suap dengan alasan hal itu tidak etis. Ya, tidak akan memberikan uang suap dengan alasan bahwa itu tidak etis. Ya, artinya naik 1/4 dari tahun 93, naik 1/4% dari tahun 93, dan hal ini bisa saja menjadi sinyal bahwa manajer pada saat ini lebih aware dengan etika, kendati adanya tekanan atau pengaruh ekonomi. Ya, jadi sudah ada peningkatan terkait dengan awareness ya, etika terkait dengan coercion and control. Oke. Nah, kemudian sketsa yang kedua yaitu terkait dengan conflict of interest. Nah, memang cukup panjang ya kasus di conflict of interest ini, tapi saya singkat saja. Di sini diceritakan bahwa Smith, yaitu pekerja baru di satu perusahaan, kemudian tanpa sengaja mendapatkan informasi bahwa manajernya atau atasannya di perusahaan lama juga akan direkrut oleh perusahaan barunya sekarang di tempat si Smith bekerja. Nah, kemudian timbul konflik of interest. Apakah Smith akan memberikan informasi terkait dengan persyaratan yang diberikan oleh perusahaan baru kepada mantan atasannya tersebut, atau tidak memberikan informasi? Ya, kalau dia memberikan informasi, berarti ya dia akan membantu atasannya yang lama. Tetapi kalau dia tidak memberikan informasi, maka kemungkinan tidak direkrutnya mantan atasan ini juga cukup besar. Nah, bagaimana dengan si Smith tadi? Apakah dia akan memberikan informasi atau tidak? Nah, ini ada 1, 2, ya, 3 dan 4. Ada 4 teori ya yang bisa kita lihat diambil oleh para responden. Ya, yang pertama adalah rule utilitarian, ada act utilitarian, dan ada right
Oh sorry, ada tiga ya, tiga. Tetapi sebenarnya utilitarian ini satu sebenarnya ya, yaitu rule maupun act itu sebenarnya utilitarian. Tetapi peneliti di sini membedakannya juga ya. Kalau saya lihat, jadi ada tiga rule, right, dan act utilitarian. Nah, kemudian pertanyaannya pun dilontarkan ke para responden. Unethical for Smith to provide unethical for employer to us. Ya, tidak etis jikalau Smith memberikan informasi ya, dan tidak etis juga kalau si atasannya tadi itu bertanya kepada si Smith ya, dan ternyata responden menjawab 52 setuju dengan rule utilitarian ya. Artinya mereka sepakat untuk mematuhi aturan terkait dengan etika ya. Kemudian protect Smith reputation, unethical for employer to mislead Smith when he was hired. Ya. Kemudian provide some but not all information. Jadi boleh saja memberikan informasi, tetapi tidak semua informasi katanya ya. Kemudian decision based on whether security agreement in force. Nah, menarik di sini, ternyata tergantung kalau ternyata ada aturan main terkait dengan security agreement, tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan, maka para responden akan memilih untuk tidak memberikan informasi. Tetapi ternyata kalau di dalam perjalanan tidak ada yang namanya security agreement, maka responden juga akan kemungkinan akan memberikan informasi kepada mantan atasannya. Ya, jadi sangat tergantung dengan apakah ada security agreement yang diterapkan di perusahaan tersebut atau tidak. Ya. Kemudian to keep job, loyalty to new employer. Ya. Jadi kecenderungan respon adalah tergantung dengan ada atau tidaknya perjanjian security yang tadi ya, yang saya sampaikan itu. Nah, ini cukup besar angkanya di sini, 5,73%. Hampir sama sebenarnya dengan tahun 93. Nah, jadi pada kasus ini ketaatan nilai-nilai etis akan disandingkan dengan kepentingan ekonomi seseorang. Ya, jadi sangat tergantung dengan kepentingan ekonominya seseorang. Apabila ini membahayakan posisi seorang pekerja atau seorang manajer, maka mereka akan mencoba untuk memilih pilihan yang paling logik, yang paling rasional, yang bisa menguntungkan situasi ekonomi mereka sendiri ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah physical environment ya. Physical environment sketsa yang ketiga. Jadi di sini adalah pertanyaan kasusnya di mana Master Miller telah mengembangkan penggilingan yang mampu menghasilkan tepung gandum, ini tertutup dengan gambarnya. Oke, Master Miller telah mengembangkan penggilingan yang mampu menghasilkan tepung gandum yang digunakan untuk menghasilkan roti yang lebih ringan dengan tekstur yang lebih seragam dibandingkan dengan penggilingan gandum yang konvensional. Namun, unfortunately, sayangnya proses ini menghasilkan lebih banyak debu dibandingkan dengan kemampuan penanganan dari peralatan kontrol emisi yang mereka miliki saat ini. Tetapi tetap pada ambang batas legal emisi, artinya belum menyalahi aturan main terkait dengan emisi ya. Kemudian dengan ketidaksanggupannya, perusahaan tidak mampu untuk melengkapi peralatan kontrol emisi ini selama 2 tahun. Nah, bagaimanapun juga jikalau mereka menunggu proses itu selama 2 tahun tadi, maka kompetitor akan mengalahkan mereka. Kemudian general manager menginginkan atau mempropos ada satu proses baru selama shift yang ketiga ya. Jadi sebelumnya ini hanya 2 shift. Nah, sekarang ada shift yang ketiga yang beroperasi mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Dengan waktu ini, maka tepung yang mereka hasilkan itu akan diperkenalkan pada malam hari. Dan kelebihan dari polusi tidak akan terdeteksi ya, karena dilakukan pada hari masih gelap. Nah, pada saat permintaan besar, maka dapat meningkatkan utilisasi dari shift yang kedua. Jadi mereka concern kepada shift yang ketiga, tapi tidak meninggalkan arti penting dari produksi yang dihasilkan dari shift yang kedua ya. Sehingga dengan
sejalan dengan berjalannya waktu, nanti mereka akan memperlengkapi diri dengan alat emisi yang baru. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah Anda menyetujui permintaan dari general manager tersebut ya untuk memperkenalkan shift yang ketiga, kemudian memperkenalkan produk pada malam hari sehingga tidak terdeteksi oleh otoritas yang berwenang ya. Nah, kemudian ini adalah jawaban daripada responden ya. Ada 3 juga di sini, yaitu rule utilitarian, ada justice atau keadilan, dan ada act utilitarian ya, lebih banyak kepada act-nya ya. Kemudian pertanyaannya adalah it would be illegal. Ya, ini adalah sesuatu yang ilegal, bisa saja menjadi sesuatu yang ilegal ya. Kemudian concern for environment life ya 0,83 dengan frekuensinya 49 ya. Kemudian risk of getting caught with resulting negative consequences to grade ya, risiko jikalau tertangkap maka akan menghasilkan konsekuensi negatif yang lebih besar ya. Kemudian not their fault, equipment will be installed if available ya. Jadi dengan bersandar kepada ini kan belum melebihi ambang batas yang ditetapkan, artinya kita belum melakukan kesalahan apapun ya. Nah, kemudian the pollution would not really hurt the environment ya, masih belum ambang batas, artinya ya polusinya belum berdampak apapun kepada lingkungan ya. Kemudian large potential gain with low risk ya, jadi ada potensi besar yang ada di depan yang mereka bisa dapatkan dengan risiko yang lebih kecil. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dikirimkan kepada responden dan silakan respondennya untuk memilih, dan ternyata ada yang melebihi titik kritis ya di sini ya dengan tanda bintang 2 ini. Ya, menarik memang. Nah, respon yang diberikan adalah 30% menyatakan mereka tidak menyetujui permintaan ini dan menunjukkan perbedaan di tahun 93. Ya, jadi 30% tidak menyetujui. Sekali lagi, konflik terjadi antara nilai etis dengan kepentingan ekonomi dengan mayoritas memilih alternatif etika non-polusif ya. Berarti artinya pemimpin atau manajer ternyata lebih mementingkan isu terkait dengan lingkungan ya di penelitian di tahun 2003 ini dibandingkan dengan tahun 93. Nah, kemudian yang terakhir adalah sketsa terkait dengan personal integrity ya, atau integritas personal. Di sini adalah pertanyaannya adalah perusahaan membutuhkan kontrak baru supaya mereka bisa tetap bertahan. Mereka menyediakan atau provide transaxles ya, transaxle yang dibutuhkan di dalam perakitan mobil. Kemudian di dalam perusahaan ini ada Ward. Ward ini adalah seorang inspektor ya. Jadi pada saat pemeriksaan atau inspeksi, Ward menemukan bahwa transaxle yang dihasilkan oleh perusahaan cenderung gagal jikalau dimuat lebih dari 20% kapasitas ya, dan mengalami gaya torsi yang kuat. Kondisi seperti ini dapat terjadi dengan mobil bermuatan berat, melakukan pengereman yang keras untuk tikungan menuruni jalan gunung. Hasilnya hal ini akan menjadi disaster ya, atau bencana. Kemudian pabrikan spesifikasi meminta transaxle untuk dibawa 130% dari kapasitas pengenal tanpa gagal. Ya, jadi ada persyaratan bahwa transaxle yang harus mereka siapkan itu harus 130% ya keberhasilannya. Kemudian pabrik menunjukkan hasil si Ward tadi ya, menunjukkan hasil inspeksinya kepada atasan dan presiden perusahaan, menunjukkan bahwa mereka berdua mengetahui laporan tersebut ya. Jadi atasan maupun presiden mengetahui. Nah, kemudian mengingat kemungkinan kecil kejadian dan fakta yang tidak ada waktu untuk mendesain ulang perakitan, ya waktunya sudah cukup sempit, mereka butuh kontrak tersebut untuk tetap bertahan, karena memang di dalam kasus ini ternyata Word dan 50% karyawan yang lain itu sudah masuk dalam daftar tunggu untuk PHK ya. Jadi jikalau mereka melakukan desain ulang, mereka tidak akan mengirimkan produk tepat waktu dan mereka bisa saja kehilangan kontrak.
Sehingga sekarang timbul pertanyaan ya terkait dengan integritas personal. Apakah Word harus memutuskan menunjukkan hasil tes tersebut kepada produsen mobil ya atau pabrik otomobil ini atau tidak? Nah, pertanyaan adalah jika Anda adalah Word, apakah Anda akan memberikan informasi tersebut kepada pabrik otomobil? Nah, jadi responden juga harus memposisikan diri sebagai Word ya, sebagai inspektor tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada rule utilitarian, ada act utilitarian, ada right ya. Jadi tiga teori yang digunakan oleh para responden ya. Word has no additional responsibility. Loyalty will keep him quiet ya. Jadi itu bukan tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab tambahannya si Word. Jadi dia harus tetap quiet ya. Kemudian atau diam. Risk of injury or death too low to halt the sales ya. Risiko terjadinya kecelakaan atau kematian terlalu kecil untuk memberhentikan penjualan. Nah, dijawab oleh para responden ada 3,79 di sini dan 3,69 di tahun 2003 ya. Kemudian right. Nah, ini bicara soal hak. The company has a responsibility to the public. Criminal and dishonest to remain silent. Ya, jadi perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab kepada publik ya, karena risiko yang bisa saja terjadi. Kemudian risk to firm image, profitability and long run potential to great to remain silent ya. Artinya kalau mereka si Word ini tetap silent, tetap diam, maka risiko atau impact kepada citra perusahaan, keuntungan dan jangka panjang, potensi jangka panjang dari perusahaan akan lebih besar impact-nya ketika dia memilih untuk diam ya. Change of causing injury and death or death too great to remain silent ya. Jadi kesempatan untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan dan kematian ini terlalu besar ketika kita harus diam. Nah, hasil menunjukkan bahwa responden tidak akan diam ya karena adanya kemungkinan cedera dan kematian dengan jumlah yang lebih sedikit dari tahun 1993. Ya, tetapi ini menunjukkan adanya tingkat etis yang lebih tinggi. Ya, cukup menarik ya, memang hasilnya hampir sama, tetapi sudah lebih aware terhadap tingkat etis karena ini terkait dengan kemungkinan cedera dan kematian. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah temuan tahun 2003 sedianya tidak berbeda jauh dengan tahun 1993. Tetapi secara signifikan juga memberikan fakta adanya perbedaan tendensi untuk memilih keputusan yang lebih etis. Para manajer lebih sensitif kepada isu etis dan memiliki awareness yang lebih tinggi, walaupun kalau kita lihat dari tadi, didominasi oleh teori utilitarian. Ya. Di tahun 93 dan tahun 2003, para manajer menolak untuk cara-cara kekerasan dengan cara pemerasan, dengan memberikan uang suap karena tidak etis. Tetapi saat ini, manajer lebih mau dan bersedia memberikan informasi terkait dengan konflik kepentingan dibandingkan tahun 93. Dengan alasan mereka ingin tetap berada di perusahaan dan tidak ingin dipecat. Ya. Kemudian, isu lingkungan juga mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, tahun 93. Dan yang terakhir, para manajer bersedia menjadi Mr. Blower jika terdapat isu terkait dengan human life ya atau kejadian-kejadian yang akan membahayakan kehidupan manusia. Nah, kemudian faktor ekonomi memiliki impact dan peran dalam pengambilan keputusan manajer, tetapi manajer tetap lebih memilih untuk lebih etis karena memang dikarenakan etika itu sendiri atau karena memang konsekuensi yang lebih berat ketika mereka tidak berlaku etis. Ya, kalau kita compare dengan kehidupan perusahaan pada saat ini, ya mereka harusnya lebih comply dengan aturan main ya. Contoh kita di SDM misalnya. Ya, perusahaan lebih baik untuk memilih comply atau taat dengan aturan main terkait misalnya dengan UMP, dengan K3 dibandingkan ketika mereka ternyata setelah diaudit ditemukan melanggar ya dan ini konsekuensinya jauh lebih besar ya mereka harus berhadapan dengan
kondisi di mana mereka bisa saja dibekukan izin usahanya atau kemungkinan terburuknya akan dicabut. Nah, ini konsekuensinya lebih besar dibandingkan jika mereka harus ya memenuhi persyaratan UMP atau kalau kondisi K3 ya mereka harus menyediakan helmet, earplug ya, kemudian glasses, wear pack dan lain sebagainya. Ya, apakah harga helm yang hanya sekitar 150 ribuan itu lebih mahal dibandingkan ketika mereka harus dicabut izin usahanya karena cedera kepala yang diterima oleh para pekerja karena perusahaan tidak menyediakan helm ya. Dan itu jauh lebih besar konsekuensinya ya. Jadi mereka harus memilih etis karena diminta oleh kondisi etika itu sendiri atau memang konsekuensinya lebih besar ketika mereka tidak etis ya. Kemudian manajer juga akan memilih untuk tetap bekerja dan tidak dipecat daripada berlaku etis. Nah, ini menarik ya. Jadi artinya akan ada kondisi konflik of interest yang permanen ya, yang bisa saja terjadi di dalam diri manajer ya. Jika manajer menekankan pada filosofi utilitarian, penekanannya akan lebih besar kepada rule ya dibandingkan dengan act. Nah, ini hasil penelitian yang sudah dilakukan ya. Kemudian individu dengan masa pensiun kurang dari 5 tahun akan memilih rule of utilitarian daripada teori tentang hak. Ya. Kemudian secara umum bagaimanapun juga dengan banyaknya tekanan bisnis seperti ekonomi, para manajer akan lebih mengikuti filosofi utilitarian dibandingkan dengan teori yang lain. Ya, jadi utilitarian lebih utama dibandingkan dengan right atau hak atau justice atau personal integrity atau isu mohon maaf ya terkait dengan physical environment ya, physical environment. Jadi mereka akan cenderung memilih utilitarian dibandingkan dengan teori-teori yang lain ya. Oke, baik. Kemudian ya, terima kasih. Nah, ini adalah akhir dari paparan dan cukup menarik memang kalau kita membicarakan etika ya, terkait dengan etika filosofi dan kaitannya dengan perilaku para manajer ya, manajemen behavior. Mudah-mudahan nanti setelah sesi ini akan ada banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan sehingga nanti menambah kualitas juga dari pembahasan yang kami lakukan di kelompok 4 dan masukan tentunya dari Prof. Anies akan sangat berharga untuk memperlengkapi hasil paparan yang sudah kami diskusikan bersama dengan Mbak Gebrina di kelompok 4 dan pertanyaan-pertanyaan tentu juga akan memberikan masukan yang berarti kepada kami. Demikian yang bisa disampaikan. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.